keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji bersama, mempelajari bersama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz kita bersama, Al-Ustadz Al-Fadhil Badrus Salam hafizahullah. Bagi yang memiliki mushaf, saya harapkan agar mushafnya dibuka, minimal di hadapan kita mushaf. Syukur-syukur kalau ada tafsir At-Tabari gitu ya, kan keren. Atau misalnya Al-Misbah Al-Munir. Jadi minimal itu adalah mushaf ada di hadapan kita. Allah berfirman dalam ayat ini dengan firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian meragukan dari apa-apa yang aku turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hambaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka tolong hadirkan, tolong buat surat yang seperti Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah mengatakan, kalau Anda masih meragukan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka konsekuensinya tolong buat satu surat yang mirip, yang serupa, yang sama kualitasnya dengan Al-Qur'anul, dengan surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan minta tolong kepada teman-teman kalian, pendukung kalian, pakar-pakar kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jika kalian orang-orang yang benar. Inilah ayat yang akan kita bahas bersama dan terjemahannya dari surat Al-Baqarah ayat ke-23. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kita akan sama-sama mempelajari hadis ini, dan agar lebih sistematis saya akan sebutkan poin demi poin. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat ini nubuwah atau risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah menetapkan uluhiyahnya dalam dua ayat sebelumnya. Jadi kita tahu bersama ayat 21 dan 22 Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ketahui bersama bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan uluhiyahnya, menetapkan bahwa hanya Allah lah zat yang berhak diibadahi dan disembah, dan tidak ada sesembahan yang berhak dan benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Beribadahlah, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, makhluk-makhluk sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a
wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan dalil rububiyah, bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu ulama mengatakan tauhid uluhiyah yatadamman tauhid rububiyah, atau sebaliknya tauhid rububiyah yastalzim tauhida al-uluhiyah. Ketika kita tauhid rububiyah, ketika kita meyakini bahwa Allah lah pencipta kita, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah lah yang memberikan rizki kita, menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, maka keyakinan ini memiliki sebuah konsekuensi. Apa konsekuensinya? Hanya Allah lah yang kita ibadahi. Inilah maksud perkataan para ulama kita, tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah memiliki konsekuensi tauhid uluhiyah. Apabila seseorang sudah yakin bahwa Allah lah pencipta dia dan seluruh alam semesta ini, maka dia harus menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya yang dia ibadahi dan dia sembah. Bisa dipahami? Tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Jadi sekali lagi, maksudnya adalah ketika kita meyakini bahwa Allah lah pencipta kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini, konsekuensinya adalah kita harus menyembah Allah semata. Kita harus beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu Allah sekali lagi dalam ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya dengan dalil tauhid rububiyah. Dan alasannya diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi, karena kalau orang sudah yakin bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan dia, maka tidak ada lain kecuali kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah? Alasan yang kedua, karena orang-orang kufar Quraisy itu meyakini dengan mantap bahwa Allah lah pencipta mereka. Oleh karena itu Allah tagih konsekuensinya. Kalau memang kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, maka konsekuensinya kalian harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, dari ayat ini Allah beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu menetapkan nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menantang orang-orang yang mengingkari Al-Qur'anul Karim, yang mengingkari kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat satu surat saja yang semisal, yang seperti, yang mirip dengan surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Fungsinya apa? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu fungsinya adalah untuk membela risalah atau nubuwah kenabian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bahas lebih detail lagi tentang tantangan ini di poin berikutnya. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menetapkan uluhiyahnya di ayat sebelumnya. Nubuwah itu artinya kenabian, dan uluhiyah adalah tauhid kita, keyakinan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Iya. Selanjutnya Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin. Raib, apa makna dari raib? Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebagian orang mentafsirkan raib dengan arti ragu-ragu. Apabila kalian meragukan
Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata ragu-ragu ini bisa mewakili raib, tetapi bukan makna raib sebenarnya. Karena makna raib itu lebih dalam dari sekedar ragu-ragu saja. Raib seperti yang dijelaskan para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam mentafsirkan ayat ini, raib itu asyakku ma'al qalaq, ragu-ragu yang disertai dengan kegalauan hati. Kepanikan hati dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar ragu-ragu. Raib ini untuk masalah-masalah yang besar, yang memiliki konsekuensi yang besar. Oleh karena itu Allah memakai kata-kata raib, bukan syak dalam ayat ini. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara-perkara yang besar, dan yang berada di saf terdepan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap syarat Islam yang sangat sempurna dan sangat indah apabila kita mau mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan penentu nasib kita di dunia dan di akhirat. Apabila kita beriman kepada apa yang dibawanya, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau tidak dan kita kufur dengannya, maka kita harus siap menerima konsekuensi dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, idza syakka fihal insan wajada fi dakhili nafsihi qalaqan wa tiraban. Apabila ada orang yang meragukan hal-hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati di dalam jiwanya itu kegalauan dan kegoncangan. Oleh karena itu, apabila kita ingin tenang, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Orang-orang yang nekat, keras kepala dalam mengingkari Al-Quranul Karim dalam hati-hati mereka, ulama mengatakan itu memiliki kegalauan dan kegoncangan. Oleh karena itu, kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini adalah raib, bukan syak, bukan hanya keraguan-raguan biasa, namun keraguan-raguan yang disertai dengan kegoncangan dan kegalauan hati. Bagaimana bisa tenang? Allah sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan ketenangan hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quranul Karim. Sedangkan mereka mengingkari Al-Quranul Karim dan menolak Al-Quranul Karim. Bisa dipahami makna dari raib? Jadi raib itu artinya ragu-ragu atau meragukan disertai kegoncangan dan kegalauan jiwa. Selanjutnya, poin berikutnya dari tafsir ayat ini, Allah berfirman, mimma nazzalna ala abdina. Jadi Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Nazzalna sebuah fi'il madhi, atau dalam bahasa Indonesia sebuah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang telah berlalu atau yang dikerjakan di waktu lampau. Ini kata kerja. Artinya apa? Artinya menurunkan. Menurunkan. Namun tidak hanya menurunkan, jemaah sekalian. Kata-kata nazzala itu artinya menurunkan secara berkala, secara berangsur-angsur. Satu demi satu, bukan sekaligus. Jadi Allah berfirman dengan kata-kata nazzalna. Nazzalna artinya kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara berkala, tidak sekaligus diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu dalil
ketika ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nazzalna, bukan anzala. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Pertanyaan sekarang, sebagian orang itu bingung memahami ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Namanya berangsur-angsur itu tidak dalam satu waktu. Bisa saja, atau bukan bisa saja ya, turun misalnya di bulan Syawal, atau di bulan Dzulqa'dah, atau di bulan Dzulhijjah, di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tidak dalam satu waktu. Inilah yang dipusingkan oleh sebagian orang. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat yang sama, namun ayat yang berbeda. Allah berfirman dengan sebuah ayat yang sering kita dengar dari lisan ustadz-ustadz kita atau ulama-ulama kita, khususnya di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 185. Apa firman Allah? Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Ayat ini mengatakan turunnya Al-Qur'an di satu waktu, yaitu pada bulan Ramadan. Bahkan di ayat yang lain Allah pertegas kembali, dan Allah lebih jelas dalam menjelaskan waktu turunnya Al-Quranul Karim dalam sebuah surat yang kita insya Allah sudah hafal bersama, ketika Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Jelas. Kalau di surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan bulannya, dan bulan itu memiliki 29 atau 30 malam. Namun pada ayat ini Allah langsung sebutkan malamnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang jadi permasalahan kita. Bagaimana kita memahami ayat ini, sedangkan dalam ayat yang sedang kita kaji pada pertemuan kali ini kita katakan nazzalna, artinya apa? Menurunkan secara berangsur-angsur, tidak dalam satu waktu tertentu. Namun ayat yang lain mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat yang lain mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bisa dipahami permasalahannya? Kalau bisa dipahami pertanyaannya, apa jawabannya? Ini yang jadi masalah ya. Memahami pertanyaannya lebih mudah daripada menjawab pertanyaan tersebut. Pernah terbesit tidak? Kita kan sering dengar tuh kalau setiap bulan Ramadan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata ada ayat yang lain mengatakan Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur. Dan fakta sejarah pun juga memastikan hal ini. Tidak bisa dipungkiri ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi SAW hanya di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya akan beri contoh satu saja ayat yang menjelaskan masalah ini. Ayat yang sering antum dengar agar biar mudah memahaminya. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku telah ridha Islam menjadi agamamu.
Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ayat ini turun di bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Hah? Ayo. Ya. Apa jawabannya? Ya talib, ya tulabal ilm. Wahai penuntut ilmu, ayat ini turun di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Hah? Yakin? Kapan turunnya? Ahsan. Pada bulan Dzul Hijjah, pada saat haji wada. Jelas ini bukan bulan Ramadan. Padahal Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu bagaimana kita memahami permasalahan ini? Ada yang bisa menjawab? Dicoba saja. Sekali lagi, kalau salah nggak disuruh pulang. Iya, Pak. Ahsantum. Jawabannya adalah ada dalam sebuah hadis mauquf atau athar atau perkataan Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh beberapa imam-imam ahli hadis, di antaranya al-Imam Hakim dan lain-lain, dan sanadnya disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani. Ibnu Abbas mengatakan anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah. Anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara komplit, jumlatan wahidah, secara komplit dalam satu waktu. Dari mana? Dari lauhil mahfuz. Dari lauhil mahfuz kemana? Ila baitil izza minas sama'id dunya, ke sebuah tempat yang ada di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Baitul Izzah. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan perkataan beliau tersebut, "Tsumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i' fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sekali lagi, Ibnu Abbas mengatakan Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara komplit, seperti mushaf yang kita lihat sekarang, komplit dari A sampai Z, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dalam satu waktu. Dan athar ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi satu waktu itu pada malam Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfuz ke sebuah tempat yang ada di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Tidak langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sudah sampai di Baitul Izzah, diturunkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabil waqa'i, secara berangsur-angsur, mufassalan bihasabil waqa'i, secara berangsur-angsur sesuai dengan sababun nuzulnya, sesuai dengan momentumnya, sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat yang Allah sudah perhitungkan selama 23 tahun masa kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, turunnya Al-Quranul Karim itu dua fase. Berapa fase? Dua fase. Fase pertama itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, dan selanjutnya dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Nabi SAW berangsur-angsur.
Dan fase pertama inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan fase pertama inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lalu setelah berada di Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, dan inilah makna dari ayat yang sedang kita baca atau yang sedang kita pelajari, mimma nazzalna ala abdina. Al-Quran yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Bisa? Mungkin ada yang mengatakan, kenapa dalilnya perkataan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kan bukan nabi, sedangkan dalil kita itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas itu nabi bukan, jemaah sekalian? Bukan. Yang berkata seperti ini Rasulullah atau bukan? Bukan juga. Jadi yang berkata ini adalah Ibnu Abbas, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memahaminya? Kita katakan, apabila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu dan materi perkataan dia tersebut tidak bisa dijangkau oleh akal semata atau ijtihad. Bisa dipahami? Tidak bisa diprediksi oleh akal atau ijtihad. Bisa dipahami tidak? Seperti hal ini, turunnya Al-Quran 2 fase ini tidak bisa dengan cara ijtihad atau dengan akal, dengan penelitian, ini tidak bisa. Ini hal yang gaib. Bisa dipahami? Jadi apabila seorang sahabat mengatakan sesuatu yang sifatnya gaib atau hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal saja, ini syarat yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mendengar ini dari Bani Israel, maka yang mereka katakan itu hujjah, dan hukumnya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan. Kenapa? Karena mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu kecuali apabila bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak akan berani mengatakan sesuatu apabila masalahnya tidak bisa dicerna dengan akal, seperti pembahasan tentang turunnya Al-Quran, kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Jadi perkataan sahabat ketika dalam masalah ini hujjah, walaupun ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ulama mengatakan, kalau ada perkataan atau kalau ada hal gaib, perkara-perkara yang gaib atau yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, diucapkan oleh seorang sahabat dan dia tidak mendengarnya dari Bani Israel, atau dalam bahasa ilmiahnya kisah Israiliyat atau Israiliyat, maka perkataan mereka sama saja seperti perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang sekali bersahabat tidak akan mungkin berani mengucapkan satu huruf pun dalam masalah seperti ini kecuali mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Terlalu berat apa tidak? Bisa dipahami. Jadi perkataan ini hujjah, dan turunnya Al-Quran itu 2 fase. Turunnya Al-Quran itu dua fase. Selanjutnya, poin berikutnya, dan mungkin ini poin terakhir karena sudah mendekati azan Isya. Masih dalam kata-kata nazzalna, ulama mengambil istinbat hukum dari kata-kata nazzalna untuk menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Al-ulu, ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu dalil bahwa zat Allah itu tinggi, dan dalam ayat yang lain Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, tinggi di atas arsy, ulu wartafa.
tinggi dan ada di atas arsy. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin, Allah itu ada di mana-mana, atau dia tidak bisa menjawab ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh kita. Atau ada sebagian orang yang lebih aneh lagi mengatakan Allah tidak ada di alam atau tidak juga di luar alam. Yang jelas kita nggak perlu membahas masalah ini. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli kalam, yang tepat adalah bahwa Allah ada di atas, tinggi di atas arsy. Bagaimana kesimpulannya atau bagaimana prosesnya sehingga kita bisa menarik kesimpulan seperti ini? Karena Allah mengatakan, kami menurunkan Al-Quran kepada hamba kami. Turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy. Oleh karena itu Allah katakan, kami turunkan dari tempat kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ulama mengambil hukum atau menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu uluwi dzatillah, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini sangat-sangat banyak dan tergolong komplit, baik dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 23. Di antaranya lagi ayat yang sering kita dengar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah itu tinggi dan berada di atas arsy. Itu baru dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi SAW kita sering mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ketika Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Lalu budak ini menjawab, fis sama, di atas. Lalu apa kata Nabi SAW? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berhasil menjawab dengan benar dua pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Rasulullah bertanya siapa saya, dan dia menjawab anta ada Rasulullah. Dan pertanyaan kedua, Rasulullah bertanya di mana Allah. Dari sini ulama pun menarik sebuah hukum bahwa diperbolehkan, bahkan disyariatkan bertanya kepada orang lain dengan redaksi pertanyaan di mana Allah, dan jawabannya adalah di atas atau di atas arsy, tinggi di atas arsy, bagaimana jawaban dari budak wanita tersebut. Dan di antara dalilnya adalah akal manusia pun juga mengetahui bahwa Rabbnya itu ada di atas arsy. Dan di antara dalil yang lain adalah dalil fitrah. Bahkan ulama mengatakan untuk mengetahui Allah ada di atas arsy itu tidak perlu ada risalah dari seorang nabi, karena itu sudah fitrah manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada kisah yang menarik antara dua orang pakar. Yang satunya Ahlussunnah, yang satunya Asy'ariyah, yaitu antara Abu Ja'far Al-Hamadani dengan Abul Ma'ali Al-Juwaini. Pernah dengar nama itu? Belum pernah dengar ya. Jadi ceritanya Abu Ja'far Al-Hamadani ini salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu menghadiri sebuah kajian yang sedang diisi oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ma'ruf, dia seorang Asy'ariyah dan ahli kalam, dan digelari dengan gelar Imamul Haramain. Materinya apa? Materinya adalah menafikan, meniadakan sifat Allah yang bernama ulu. Jadi kata Al-Imam Al-Juwaini, Allah itu zatnya itu tidak ada di atas. Jadi Allah tidak punya sifat tinggi, zatnya itu tidak tinggi di atas arsy. Jadi dia menafikan bahwa Allah itu ada di atas arsy. Bisa dipahami? Lalu statement ini dibantah oleh Abu Ja'far Al-Hamadani, namun dengan bantahan yang sangat lembut
dan sangat sederhana. Dia mengatakan, atau beliau mengatakan, Abu Ja'far Al-Hamadani mengatakan, akhbirna ya Ustaz an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina. Wahai Ustaz, kalau begitu tolong jelaskan kepada kami bagaimana dengan fitrah kami yang selalu kami dapatkan di dalam hati kami, fitrah kami yang darurat yang selalu kami dapatkan dalam hati-hati kami. Apa maksudnya? Begini Ustaz, innahu ma qala 'arifun qat ya Allah illa wajada fi nafsihi darurata talabil ulu wala yaltafit yamnatan wala yaltafit yamnatan wala yasrah. Wahai Ustaz, tidak ada seorang pun yang berdoa dan mengatakan ya Allah kecuali hatinya mengatakan bahwa Allah Rabb saya itu ada di atas kita, tinggi di atas kita. Kan begitu. Antum kalau berdoa, perasaan antum bagaimana? Fitrah antum bagaimana? Allah itu ada di mana? Di atas arsy, di atas. Makanya kita orang yang nggak pernah ngaji saja kalau berdoa itu mengandahkan tangannya ke atas, bahkan sampai menengokkan kepalanya ke atas. Itu fitrah manusia. Itu tidak bisa ditipu, tidak bisa didustai. Oleh karena itu Abu Ja'far Al-Hamadani mengatakan, kalau begitu tolong jelaskan kepada kita bagaimana dengan fitrah ini. Ketika seseorang berdoa kepada Allah dan mengucapkan ya Allah, dia akan mendapatkan hatinya mengatakan bahwa Tuhan saya ada di atas. Dan tidak ada seorang pun, kata Abu Ja'far, tidak ada seorang pun berdoa dia menengok ke kanan dan ke kiri. Oh Allah ada nggak ya Allah? Allah nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Coba antum melihat, nggak ada orang yang nengok ke kanan atau nengok ke kiri nyari Allahnya, atau ingin agar bisa langsung komunikasi langsung dengan Allah. Dia pasti akan ke atas. Kalaupun dia menunduk, hatinya itu menghadap ke atas. Oleh karena itu Abu Ja'far Al-Hamadani mengatakan, "Thayyib, kalau begitu, kalau benar apa yang Anda katakan, tolong jawab tentang hal ini." Ketika Al-Imam Juwaini dibantah dengan pertanyaan seperti ini, falatama Abul Ma'ali ala ra'sihi. Spontanitas ketika dia mendengar bantahan ini seperti disambar geledek, langsung dia memukulkan tangannya ke kepalanya. Oh iya ya, begitu, seperti itu. Wa nazala, lalu dia turun dari podiumnya mungkin. Dalam riwayat yang lain, wabaka, lalu dia menangis. Lalu dia mengatakan, hayyaranil hamadani hayyarani. Al-Imam Al-Hamadani telah membuat aku bingung. Karena bagaimana aku bisa membantah pertanyaan ini? Karena aku pun kalau berdoa pasti mengangkat ke atas. Ini fitrah manusia. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan, sifat tinggi Allah itu ditetapkan dengan fitrah manusia walaupun dan tidak memerlukan risalah dari seorang nabi sekalipun. Karena ini adalah sebuah fitrah manusia. Tidak ada seorang pun orang yang berdoa lalu memikirkan atau fitrahnya mengatakan Rabbnya itu ada di bawah, atau ada di kanan, atau ada di kiri, atau mungkin di barat daya, barat laut dan lain sebagainya. Pasti fitrahnya akan menuju ke atas, karena dia mengetahui bahwa Rabbnya itu ada di atas. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, dia menipu fitrahnya sendiri, seperti yang terjadi oleh Bishr al-Mirisi, seorang gembongnya Jahmiyah. Bishr al-Mirisi jamaat sekalian, kalau sujud itu doanya bukan subhana rabbiyal a'la, tapi doanya itu subhana rabbiyal asfal. La haula wala quwata illa subhanallahi amma yasifun. Dia mengatakan segala subhanallah, maha suci Allah, Rabb aku yang maha rendah. Asfal itu rendah. Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah itu ada di atas. Konsekuensinya kalau dia sujud, dia mengatakan subhana rabbiyal asfal.
aspal, dan ini orang yang sudah rusak fitrahnya. Tidak ada satupun orang muslim, walaupun dia pelaku kemaksiatan, selama fitrahnya masih ada, tidak mungkin mengatakan hal ini. Pasti hatinya akan naik ke atas, akan menghadap ke atas, karena dia tahu bahwa Rabbnya berada di atas, bukan di mana-mana, atau bukan tidak memiliki tempat, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Jadi ini adalah bantahan yang mudah. Jadi kalau antum ketemu orang seperti ini, tanya fitrah ini, sebagaimana pertanyaan Abu Ja'far Al-Hamadani kepada Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dan Abul Ma'ali Al-Ma'ali Al-Juwaini bukan orang sembarangan, jemaah sekalian, orang cerdas. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, orang-orang ahli kalam itu utu zakaan walam yutu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Orang cerdas tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana yang dilemparkan oleh Abu Ja'far Al-Hamadani. Dan ini perlu kita ketahui. Jadi nggak usah ribet-ribet, cukup dengan argumentasi sederhana. Pertanyaan, tolong jawab bagaimana dengan fitrah kita. Apabila kita berdoa, fitrah kita mengatakan bahwa Rabb kita ada di atas, fitrah hati kita akan menghadap ke atas. Jadi ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, sebagaimana firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau sebagaimana dalam ayat yang sedang kita pelajari dengan cara pendalilan yang berbeda, yaitu Allah mengatakan nazzalna, kami turunkan Al-Qur'an dari sisi kami kepada hamba kami. Turun itu dari atas ke bawah. Jadi sekali lagi, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi dan berada di atas arsy adalah surat Al-Baqarah ayat 23 ketika Allah mengatakan nazzalna. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang sangat singkat ini, dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala poin-poin dari tafsir yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat ke-24. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan, ada masukan, mungkin ada koreksi, bisa kita diskusikan setelah adzan Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum.